Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sabila Inaya dengan NPM S1D023055. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil atau jawaban berdasarkan jurnal yang sudah diberikan. Jurnal tersebut berjudul Saluran Pemasaran Pertanian dan Harga Pasar, Bukti dari Produsen Komoditas Bernilai Tinggi di India. Ini dilatar belakangi dari pedagang kecil di negara berkembang seperti India menghadapi berbagai kegagalan pada pasar, seperti informasi harga yang tidak simetris, biaya transaksi tinggi, kekuatan oligopsoni pedagang, serta lemahnya penegakan kontrak. Kondisi ini menyebabkan petani menerima bagian harga yang sangat kecil dibandingkan harga konsumen akhir. Pemerintah India merespon dengan membangun saluran pemasaran yang didukung negara untuk meningkatkan transparansi dan posisi tawar petani kecil. Tujuan dari jurnal ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran pemasaran oleh petani kecil pada komoditas hortikultura bernilai tinggi. Kemudian menganalisis pengaruh pilihan saluran pemasaran terhadap harga yang diterima petani dengan membandingkan saluran pemasaran yang didukung pemerintah seperti Mandis atau APMC, kontraktor prapanen, dan pedagang swasta. Kemudian, untuk mengidentifikasi perbedaan dampak saluran pemasaran antara komoditas bernilai tinggi untuk pasar lokal dan komoditas bernilai tinggi untuk pasar ekspor, serta implikasinya terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kecil. Metode yang dilakukan itu adalah menggunakan data survei primer terhadap 1.349 petani kecil di 3 negara bagian India, yakni Punjab, Haryana, dan Maharashtra. Dengan komoditasnya yaitu okra, jagung muda, bawang merah, dan delima. Analisis ini dilakukan menggunakan model regresi multivarian untuk menguji hubungan antara saluran pemasaran, jarak pasar, akses informasi, dan harga produsen. Nah, temuan yang saya temukan di jurnal ini adalah kebijakan pemasaran satu ukuran untuk semua terbukti tidak efektif dan berpotensi merugikan petani tertentu. Kemudian, komoditas ekspor delima menerima harga lebih rendah di Mandis dibandingkan kontraktor prapanen dan pedagang swasta. Selanjutnya yaitu komoditas lokal bernilai tinggi memperoleh harga 13 hingga 73% lebih tinggi di Mandis dibandingkan pedagang swasta. Nah, untuk struktur pasar dan aktor pada pemasaran ini didominasi perantara menyebabkan fragmentasi pasar dan memperlemah posisi tawar petani, terutama pada komoditas mudah rusak. Nah, aktor-aktor yang terlibat pada pasar ini adalah petani kecil, kontraktor prapanen, pedagang swasta, pasar APMC atau mandis, agen komisi. Saluran pemasaran dan alur distribusi ini terdapat 3 saluran utama, yakni kontraktor prapanen, mandis, dan perdagangan swasta. Ini mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri, seperti untuk kontraktor prapanen itu resikonya rendah, harga relatif lebih rendah. Untuk mandis, lelang terbuka, transparansi harga, dan pedagang swasta itu lebih fleksibel namun berpotensi eksploitatif. Pemilihan saluran pemasaran ini sangat dipengaruhi oleh jarak, akses informasi, dan tujuan pasar, lokal atau ekspor, seperti itu. Untuk fungsi pemasaran ini adalah fungsi fisik, fungsi pertukaran, dan fungsi fasilitatif, yang dimana fungsi fisik ini seperti pengangkutan, penyimpanan, pengemasan, yang dimana ini masih lemah, sehingga kehilangan pasca panen itu tinggi. Selanjutnya itu fungsi pertukaran seperti transaksi jual beli, negosiasi harga. Untuk fungsi fasilitatif itu seperti informasi harga, pembiayaan, asuransi, manajemen risiko. Mandis unggul pada fungsi transparansi harga, namun kurang efisien untuk komoditas ekspor. Nah, saya juga melakukan perbandingan di komoditas pertanian yang ada di Indonesia, lebih tepatnya yang ada di pasar-pasar yang ada di Bengkulu. Itu saya mengambil di pasar Minggu. Jika dibandingkan dengan Indonesia atau Bengkulu, misalnya produknya itu cabai atau bawang merah, yang dimana persamaan itu adalah petani kecil itu lebih dominan. Rantai pemasaran yang panjang seperti suplainya itu jauh hingga ke pedagang kecil seperti itu.
Kemudian ketergantungan tinggi pada tengkulak, informasi harga terbatas di tingkat petani. Nah, untuk perbedaannya, Indonesia belum memiliki sistem lelang pertanian formal seperti Mandis. Kemudian pasar induk Indonesia belum sepenuhnya transparan. Kontrak pertanian masih terbatas dan tidak terstandarisasi. Faktor penyebabnya yaitu infrastruktur logistik dan cold storage-nya masih lemah. Kemudian kelembagaan pemasaran petani seperti koperasi itu belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian digitalisasi pasar pertanian masih parsial. Untuk pasar-pasar yang ada di Bengkulu itu rata-rata masih pasar-pasar yang tradisional seperti itu. Mungkin untuk rekomendasi yang strategis ini, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pemasaran pertanian yang terdiferensiasi berdasarkan karakteristik komoditas dan tujuan pasarnya, dengan memperkuatkan pasar lelang yang transparan untuk komoditas hortikultura bernilai tinggi yang dipasarkan secara lokal, sekaligus mendorong kemitraan kontrak yang terawasi dan berorientasi ekspor untuk komoditas bernilai tinggi yang ditujukan ke pasar internasional. Pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi rantai pemasaran, memperbaiki pembentukan harga di tingkat petani, serta menghindari penerapan pajak satu ukuran untuk semua yang terbukti tidak optimal bagi peningkatan kesejahteraan petani kecil. Untuk kesimpulannya, pemilihan saluran pemasaran mempengaruhi harga dan kesejahteraan petani kecil pada komunitas hortikultura bernilai tinggi di India, dengan menekankan bahwa efisiensi pemasaran tidak dapat dilepaskan dari karakteristik komoditas dan tujuan pasarnya. Berdasarkan data survei terhadap 1.349 petani, penelitian ini menunjukkan bahwa pasar yang didukung pemerintah mampu memberikan harga lebih tinggi bagi komoditas bernilai tinggi yang diharapkan secara lokal seperti okra, jagung muda, dan bawang merah karena adanya transparansi harga dan mekanisme lelang yang relatif lebih adil. Sebaliknya, untuk komoditas bernilai tinggi yang berorientasi ekspor seperti delima, saluran pemasaran swasta dan kontraktor perapanan justru lebih efisien dalam memberikan harga yang lebih baik. Karena keterhubungannya dengan pasar internasional dan kebutuhan penanganan khusus, ketemuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemasaran pertanian tidak dapat diseragamkan. Baiklah, berikut merupakan dokumentasi saat saya ada di pasar, mewawancarai sedikit pedagang yang ada di sana, seperti ada menjual cabai, jagung, dan bawang merah di sana. Untuk komoditas yang saya pilih yang lebih mendalam untuk saya wawancara, yaitu komoditas cabai, tomat, sama bawang merah. Oke, mungkin itu dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.